Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, gue lagi sama Ang Rizky Ciki, penggerak Gus Durian Bekasi Raya sekarang. Tapi gue nggak mau bahas soal Gus Duriannya. Gue mau bahas soal bagaimana mahasiswa perantau. Ang Rizky ini adalah orang bukan Buntet, Kecamatan Astana Japura, yang itu adalah tetangga desa dengan Buntet kan? Yes. Pertapada Astana Japura Asyap ya. Oh, Asyap ya, desa Asyap. Iya benar. Oh iya. Jadi tetangga desa sama Buntet kan? Tetangga. Lu mulai merantau, bukan merantau ke sini lah ya, ke kota, ke Jakarta atau ke sini mulai kapan? Sejak lulus SMA, tepatnya 2016. Ketika lulus SMA, administrasi sudah beres, baru saya merantau ke ibu kota lah, ke Bekasi, Kerawang, ke Jakarta. Oh, ke Kerawang Pernah ke Kerawang. Kerawang ngapain? Kerja? Saya kerja di. Berarti lu lulus sekolah nggak langsung kuliah dong? Enggak. Kerja dulu? Kerja dulu Pak. Iya, terus kerja sebagai? Kerja di salah satu perusahaan warehouse ya. Warehouse itu apa? Pergudangan. Oh. Di gudang Ramayana 1 tahun kurang lebih, terus di Miniso 1 tahun. Kenapa nggak langsung kuliah? Nggak penting pendidikan? Bukan gitu sih. Apa sih? Pertama biaya tentunya. Oh iya. Saya sebagai anak pertama kan. Mana yang pertama? Gua anak pertama. Adanya berapa? Ada banyak bos. Iya. 3. Waduh. Subur banget sama gua. terus Ya karena anak pertama, terus masih punya adik kan, otomatis gimana caranya bisa meringankan orang tua. Makanya saya kerja dulu. Gua kerja dulu selama 2 tahun tuh ngumpulin buat biaya kuliah. Nah, alhamdulillah tepat 2018 biaya udah terkumpul, baru bisa. Lulus kuliah. lulus tahun 2016. 11. Berarti 17 tuh di Kerawang. Kerawang Berapa tahun? Berapa lama? setahun. Tahun. 2018 juga masih kerja di Kerawang. Terus Bekasi pindah habis kontrak. Punya duit tuh berarti. Punya lumayan dah. Daftar kuliah. Iya, buat daftar kuliah Kuliah di Unusia, Indonesia tuh apa? Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Di Jakarta. Jakarta, Matraman. Oke. Berarti perlu biaya kuliah sendiri dong. Iya, Dari hasil kerja terus iya itu awal-awal. Awal-awal. Sekarang lu Sekarang kerja nggak? masih kerja sih, Kerja apa? kerja serabutan. Apa aja dah. Yang penting buat biaya makan, namanya juga masa perantau kan. Yang penting perut terisi, kuliah bisa bayar gitu. Halal tentunya. Apa yang bikin lu mau ngerantau nih? Kenapa nggak lu di Cirebon aja, Bos? Cirebon ada kampus. Gini ya, soalnya perantau itu tantangan tersendiri sih. Iya, maksudnya kenapa lu tertantang untuk itu? Kalau seumpama kita di Cirebon aja, kata orang Jawa gini, bahasanya itu berlindung di apa ya, diketek orang tua terus. Kita nggak bisa berkembang. Artinya kita nggak bisa lihat dunia luar itu bagaimana, pergerakannya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Kalau seumpama kita di Cirebon itu menurutku ya hanya pas-pasan sih. Tapi kan kebutuhan tercukupi dong, misalnya kan. Lu nggak perlu susah-susah kerja. Ya apa ya, nilai plus sendiri sih menurutku. Jadi kita merantau sebagai bekal hidup. Kita kan mau ngadepin menjadi orang tua, otomatis karena bekal hidup kita bagaimana prosesnya mencari kerja, terus untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memenuhi biaya pendidikan tersendiri. Sampai motor aja beli sendiri gitu. Alhamdulillah bos. Iya. Itu motor beli tahun berapa? Gua beli itu pas waktu kerja di Kerawang tahun 2017. Kredit dong. Agak Iya. second. Oh second. Second tapi cash. Iya. Itu ya sampai sekarang masih ada kan? Alhamdulillah. Dan oke, ketika lo ngerantau, kata lu tadi ngerantau itu adalah supaya kita tahu dunia luar. Apa yang lo tahu dari dunia luar? Otomatis saya seneng banget nih bisa bergabung di Gus Durian Bekasi Raya. Logis, lu bohong kali. Serius ya? Sebelumnya kan saya apa ya, bener-bener aktivis dunia luar tuh boro-boro ngerti lah. Nggak paham sama sekali. Nggak paham sama sekali. Ketika gua terjun di Gus Durian Bekasi Raya, gue ngerti banget nih prosesnya bagaimana cara berdakwah dengan lingkungan luar, dengan sesama, bahkan lintas agama komunikasinya bagaimana supaya jangan sampai komunikasi itu ya apa ya, setengah. Artinya setengah itu yang satu dipahami, yang satu enggak. Jadi enggak satu
jauh dari tujuan. Tapi kalau misalkan lu bicaranya soal aktivisme, soal aktivis, iya. Lu aktivisnya sebagai apa bos sama Gus Durian lu? Gue aktif di himpunan juga sih bos di kampus. Sebagai? Gue wakil sekretaris 1. Iya jauh banget, jauh. Lumayan lah. Artinya nggak terlalu nganggur banget. Kalau di rumah bisa jadi ya Kuliah pulang. ya. Kuliah pulang karena kan terlalu nyaman. Berarti kalau sekarang lu pura Apa tuh? kuliah rapat. Bisa jadi. Kura-kura ya. Apa tuh? Kuliah rapat. Kuliah rapat, bener banget kuliah rapat. Nah terus apa namanya? Sekarang apa yang lu hasilkan dari yang lu tahu dari dunia luar itu nih? Ya, Hasilnya nih apa nih outputnya? output dari dunia luar itu otomatis kan karena kita belajar di dekat ibu kota, otomatis bagaimana pemikiran-pemikiran orang-orang intelektual ibu kota itu kita bisa memahami sendiri ketimbang kita di kampung. Artinya menerima ilmu itu lebih cepat di kota dibanding di kampung. Menurut gue sih seperti itu sih. Berarti lu udah berapa tahun sih? 2016 sampai hampir 4 tahun bos. Lu pulang berapa ininya waktunya? Setahun sekali kan? 2 tahun sekali? Setahun sekali. Pas lebaran doang. Oh my god, lebaran kemarin gak dong? Iya. Kemarin lebaran ya karena corona. Tapi udah pesen tiket kemarin? Pesen tiket. Ceritanya pesen tiket lewat KAI kan ya, Traveloka. Ternyata udah pesen tuh. Nah ada himbauan bahwa Itu kapan? Pas kemarin. Menjelang lebaran? Enggak, pas kemarin banget nih. Mau pulang kan sekarang rencana besok mau pulang kampung. Karena lebaran nggak pulang? Iya. Terus pesen tiket. Ternyata dalam tiket itu harus melampirkan surat rapid test. Nah, ternyata harga tiketnya sendiri itu 70.000, sedangkan rapid testnya 300.000. Rugi banget. Ya lebih mahal rapid test daripada ongkosnya ya? Tinggi banget tiketnya. Jadi kayaknya ya di cancel lagi. Angus 70.000. Angus. Ini nama sayang banget tuh. Ya gimana lagi lo bos. Terus pulang kapan? Rencana Besok ya? Besok lah. Naik bus aja kayaknya. Naik bus naik motor? Enggak. Mana pak? Ya apa ya? Karena motornya kayak gitu kan. Enggak lu selama ngerantau ini lu kangen gak sih sama orang rumah? Jujur kangen sih, sementara kangen kan. Nggak usah sedih anjing. Enggak, serius jujur kangen banget. Karena gimana sih kalau orang-orang kayak ini kan pernah mondok gitu loh. Iya sih. Tahu pesantren gimana rasanya orang yang lain bisa makan sama orang tua, sedangkan lu hanya makan aja dadak nyari gitu loh. Dadak harus pakai keringat sendiri. Tapi kan lu tinggal sama saudara lu kan di sini. Iya, tinggal sama saudara. Tapi hidup harus sendiri juga ya. Iya lah. Masa dimandiin. Iya dia survive banget Ki, ya kan? Survive banget tapi nyari duit sendiri lu. Iya. Banyak kan mahasiswa sekarang itu kan bisa biaya dari orang tua kan. Dan lu berani. Terus sekarang jujur aja lu kerja apa sekarang? Gue kerja di sekolah aja. Sebagai Kalau dibilang sebagai kayak maintenance gitu ya. Maintenance apa sih? Perawatan kayak di sekolahan gitu kan. Kalau semua ada trouble kita handle. Lu yang beli token. Enggak. Terus Yang masalah trouble kayak lampu, konslet. lu bisa Ki? Ya dikit-dikit. Serius? Kenapa nggak ngelamar di PLN aja? Enggak lah. Tahu setrum. Terus selain itu, atau lu dagang rujak juga? Pernah gue udah kerja nih. Tahun berapa? Kemarin pas liburan kan ada jeda waktu tuh pas habis lebaran karena kan kekosongan vakum of dompet ya. Mau dompet. Dompet kosong sama sekali nggak ada penghasilan, ya udah terpaksa gue ikut saudara untuk jualan rujak. Saudara ada yang jualan rujak? Ada Di mana? di daerah Kebayoran Baru. Ya bos. Lumayan. Sama naik KRL. pakai masker nggak? Enggak pakai lah. Pakai. Harus dijaga protokol kesehatan. Iya. Selain pakai masker juga Apa tuh? sediain hand sanitizer. Oh iya. Kalau nggak punya hand sanitizer ya? Pakai sabun. Kira nunggu bansos. Nggak terus lu itu bantu-bantu gitu? Iya, gue bantu-bantu. Dapat duitnya dari mana? Maksudnya apa yang lu dapat duit itu karena lu kerja sebagai apa di situ? Gue sebagai pelayan sih. Pelayan, bukan yang nyuci piring. Agak lah. Lu nggak ada piring nggak? Kagak. Nyuci pisau gitu nggak? Sebuah bos. Oh iya bukan. Kan meja. Iya kan pakai pisau.
Biasanya dicuci kan? Misalnya dicuci, rujaknya diapain? Diulek. Enggak ya, kan ulek ya? Bukan, Apa rujak potong mainnya. Oh, rujak potong. Itu harga berapa Ki satu porsi? Satu porsi kita jual 13.000. Dan itu macam-macam buah. Iya. Dan ini juga sih ya, Cirebon itu terkenal dengan rujaknya ya? Iya. Rujak, jerot. Gejrot, es buah. Ada organisasinya? Kalau secara organisasi Sedangkan nggak ada. Sedangkan PRC gitu. Enggak. Persatuan Rujak Cirebon, enggak ada. Lebih ke mengarah paguyuban sih, paguyuban kan cuman kumpul-kumpul ya suatu saat bisa bubar aja. Itu ngumpul-ngumpul ngerujak juga nggak? Enggak, pastinya rujak, kedua pasti gibah. Lalu kuliah semester berapa lu? Sekarang 4 bos, Ya, jadi lu telat berarti kuliah. telat 2 tahun, lulus 2016 baru bisa kuliah 2018. Pakai itu lagi. Gue juga telat 2 tahun itu kan bro. Berarti 2 anak loh. Ah, 2 anak. Iya, kan kalau 9 bulan 1 anak. Oh, 2 tahun 2 anak. Lumayan tuh. Telat 2. Berarti lu masuk kuliah umur Sekitar umur 19-20 lah, 20 berarti 20. kayak gua. Lulus umur 26. Jangan lah. Biar kayak gua aja. Jangan. 25 udah cukup. Jadi lu tuh enggak, gua mau tahu pengalaman lu di kampus. Jadi kan lu tua di jalan ibaratnya gitu. Iya. Wah, ibaratnya lu masuk dulu udah paling tua kan berarti. Iya. Ya ketimbang mayoritas yang ada di kelas kan. Karena kalau lu angkatan tahun berapa? Tahun 2018. 2018. 2018 itu sekitar kelahiran tahun 98. tahun 2000. 2000 kan? 2000 nih, lu kelahiran 97. lu masuk nih. Iya, kan? Keren ya kan? Iya. Itu bocah-bocah semua tuh Ki. Pengalaman lu gimana? Ya, dari pengalaman ya. Kan paling tua kan yang ngayomin biasa. Anjing kayak polisi lu. Tapi ada orang suruh-suruh juga sih. Tuan nyuri junior kan ada. Tapi kan lu seangkatan, Bos. Ya karena dia di bawah umur gua bos. Gila. Gila. Terus suruh-suruh tuh. Gila. Enggak, tapi secara wawasan gitu. Secara wawasan alhamdulillah gue menang bos, karena gue masuk di teknik industri Oh. dan gue pernah kerja di sebuah perusahaan industri manufaktur lah. Oh, yang di Kerawang itu ya? Iya. Gue di manufaktur, artinya setidaknya dia nggak tahu nih proses manufaktur itu seperti apa. Cuma tahu teori dia. Teori, gue praktek langsung. Nah ternyata bener apa yang dikatakan teori ya dipraktekkan juga di dunia industri. Dunia industri. Bener-bener ya menang praktek gue. Tapi kan lu kuliah di Undusia, Iya. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Otomatis bisa dikatakan ini kampus Islam. Iya. Kenapa lu nggak ngambil fakultas yang Islam? Gue ini, gue pernah. Apa lu anti Islam? Bukan gitu loh. Gini, kalau kata Abu Yazid itu ngendikan gini, Islam itu bukan hanya syariat saja, tapi berbasis kehidupan. Artinya ya orang-orang Islam itu harus bisa menguasai ilmu dunia, bisa teknologi, manufaktur, Jadi industri. jangan cuma ilmu agama. Nah, Tapi kan, tapi kan lu ilmu agama ada. lumayan. Karena dekat buntet. Iya, rekan berarti bundet. Nah, tapi ngaji di buntet ya? Alhamdulillah ngaji walaupun. Sama kiai siapa sok? Gua dulu ngaji di ini dekat siapa tuh? Lupa ya. Kiai siapa itu yang dekat Kang Hadis. Oh, Kang Hadis. Dekat Lu jar kiro dong. gue sekali doang. Coba kiro. Enggak. Sekali doang gua. Enggak, maksudnya kenapa lu nggak tertarik untuk ke agama aja Ki? Apa lu takut saingannya banyak? Enggak sih sebenarnya gini bos. Apa itu lebih murah? Ya kalau masalah itu kan ya harus ada biaya juga sih. Apa sih biaya? Sama biaya. Apa lebih gede biaya untuk yang di agama Islamnya gitu di agama? Enggak, kalau masalah biaya itu ya relatif menurut saya kalau menuntut ilmu ya. Tapi yang paling menarik itu bagaimana saya ini harus bisa mempresentasikan orang-orang itu ke dalam pabrik bos. Jadi kita nggak hanya bekerja di pabrik itu sendiri di manufaktur, tapi sekaligus menebarkan nilai-nilai keislaman ala Nahdlatul Ulama. Luar biasa ini, mulia sekali di Anda. Ini artinya berkhidmat untuk NU. Nah. Walaupun tidak masuk secara struktural di organisasi NU. Bisa jadi. Itu lebih mulia banget bos. Ini kan mungkin asupan agama itu di lingkungan pabrik itu sama, hanya di dunia
kayak biasa gitu loh. Otomatis dia juga butuh asupan orang-orang pabrik, kuli-kuli pabrik gitu, pegawai pabrik. Makanya bagaimana caranya orang-orang NU itu harus bisa berdakwah di pabrik juga. Berarti gini, lu sebagai orang NU kemudian ngambil jurusan apa? Teknik industri dan nanti lu terjun ke perindustrian, pabrik-pabrik. Iya. Lu siap dakwah di situ? Bisa bos ya. Minimal kita bisa membuka jalan untuk orang-orang NU dakwah di situ bos. Oh, ngasih jalan ustadz-ustadz nih. Iya. Terus apa? Gue pengen tahu pengalaman lu ini Ki, selama itu berdarah-darah nggak sih sebenarnya sebagai mahasiswa perantau itu? Paling nggak berdarah, cuma bernangis-nangis. Seriusan. Gue ketika iya aja lu gaji lu di sekolah itu berapa deh? Paling mentok 1.800.000 sampai 2 jutaan. Bayaran kuliah Bayaran kuliah semester aja. per semester itu 3 juta. Ih, gila nggak nutup dong. Sebenarnya sih nggak tahu ya. Dalam satu semester nutup tuh. Alhamdulillah kok bisa nutup seriusan. Berkah kali ya? Berkah M. Bisa aja teh. Terus pernah nggak lu nunggak? Alhamdulillah belum pernah bos. Jadi yakin sampai saat ini. Kemarin kan saya dapat beasiswa juga sih walaupun 2 semester kan PPH kan. Gue mau call up. Alhamdulillah di ACC. Lumayan Itu yang dia apa? itunya beasiswa. Dari Teknik di PPH. Berapa? Waktu itu 4.800.000 sih selama 2 semester. Lumayan kan buat itu. Itu beasiswanya model kayak gimana? Maksudnya per semester kan atau Biasanya per semester per 2 semester sih. oh per 2 semester? Jadi ketika 2 semester itu udah habis lu ngajuin lagi. Ngajuin lagi. Terus udah ngajuin lagi. Itu waktu di semester berapa dapet beasiswa? Kemarin 34. Sekarang baru kemarin, iya, sekarang habis? Iya habis. Aduh. Mungkin semester 5 ngajuin lagi. Oh, pantesan tadi lu bilang nyari beasiswa di Basnas. Lumayan dah. Kami juga masih perantau bos. Gimana sih? Sedih gak sih? Sedih. Apa sedihnya sih? Sedihnya ya gitu. Kalau semama yang lain kan bisa bayar SPP, UKT itu nggak bisa mikir. Artinya dia tinggal bayar. Nggak bisa mikir, nggak ada otaknya. Otak didengkul. Parah tuh. Ya kan? Minta sama orang tua bayar SPP, bayar UKT yang kalau saya sebagai mahasiswa perantau sekaligus apa ya, mencari duit sendiri ya sedih banget sih kalau masalah. Tapi lu pernah ngirim duit ke orang tua? Alhamdulillah istiqomah. Tiap bulan ngisi lah, ngirim pasti bisa. Buat ngisi token lah ya. Iya main. Buat ngisi token. Apa terus bahagianya gitu? Bahagia. Pasti ada dong bahagia lu sebagai perantau. Otomatis ya pede sih. Artinya ketika orang lain bisa kuliah dengan biaya orang tua, ya saya pede. Saya bisa kuliah dengan biaya saya sendiri. Pede banget itu bangga. Itu suatu bangga. prestasi tersendiri. Bahasanya apa ya? Ya ini mah berbicara kenikmatan juga langsung. Tahan di sini. Nah, bener banget ini mah. Makanya untuk teman-teman yang apa ya, gak usah minder lah, yang gak bisa kuliah ya kuliahin, karena pendidikan penting banget seriusan. Gue saranin lu jangan lulus cepet. 6 tahun berarti kan? Minimal 5 dah. 5 setengah. 6 tahun sama banget. Setengah semester 11 lu sidang skripsi. 5 tahun setengah. Kemarin bos boncos biayanya. Ya elah, boncosan di Unisma bos. Boncosan di kampus gua enggak. Tapi Unisma Bekasi paling top. Top dah. Polisi juga top ya. Top. Terakhir nih, lu kasih pesan untuk mahasiswa perantau, karena kan perantau bukan cuma lu doang dong. Iya dong. Yang jauh dari orang tua bukan cuma lu doang, banyak di Bekasi, apalagi di Jakarta gitu kan. Lu kasih pesan-pesan gimana supaya bisa bertahan hidup di Jakarta, yang di Bekasi. Untuk teman-teman mahasiswa perantau yang mempunyai nasib seperti saya, kalian terus tetap semangat, tidak usah minder walaupun kalian jauh dari orang tua. Yakin kok, inna ma'al usri yusra. Apa tuh? Setelah Kesulitan pasti ada kemudahan, pasti. yang penting wa ila rabbika farghab. Apa tuh? Semuanya dikembalikan lagi kepada Tuhannya. berserah diri ya gitu. Iya. Tapi tetap usaha dong. Usaha dong, usaha wajib.
Ya ikhtiar itu wajib, doa juga wajib. Ya udah gitu deh Ki ya. Iya. Oke, makasih teman-teman buat semua mahasiswa perantau yang jauh dari orang tua. Tetap semangat karena gue juga dulu pernah ngerasain hidup jauh dari orang tua walaupun tetap diasup sih. Gitu dari orang tua. Tapi kan ini masalah bagaimana kita kedekatan kita dengan orang tua kemudian langsung terus gitu kan putus jauh. Kita nggak bisa kolokan, kita nggak bisa ngetek lagi kan. Ngetek lagi. Harus mandiri. Mandiri bener banget. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih banyak Kang Rizky Ciki dari Cirebon. Terima kasih. Mahasiswa perantau di Universitas N Indonesia Jakarta. Semoga ini menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.